Oke, sedulur kita masih di Jalan Braga nih. Nah, salah satu kopi nih. Pagi-pagi udah buka nih sarapan di sini kita. Nah, ayo kita bahas sesuatu di sini. Nah, kali ini kita bahas tentang PTSD, yaitu Post Trauma Stress Disorder yang perlu kita tahu nih. Nah, saudaraku semua, sedulurku semua, apa sih yang sebenarnya terjadi pada sedulur kita yang mengalami PTSD? Nah, sebenarnya apa saja yang terjadi dalam otak kita? Ada 3 hal yaitu yang terjadi, yaitu di center dalam otaknya, yaitu pertama di amigdala, dan kemudian yang kedua ada di hippocampus, terus kemudian ada lagi yang terjadi di prefrontal cortex. Itu yang terjadi perubahan pada struktur ketika kita mengalami suatu trauma. Nah, yang pertama yang terjadi di amigdala adalah ada beberapa hal yang bisa kita cermati nih. Nah, hal itu sebenarnya sangat mengganggu ya pastinya ya. Dan hal itu akan membuat kita jadi terganggu di keseharian kita. Nah, ada nggak sedulurku yang begini, yang sangat terganggu dengan keseharian kita? Nah, tentunya dengan hal yang terjadi pada amigdala ini pasti akan terjadi respon-respon entah itu emosional ataupun respon yang lain. Nah, yang terjadi pada amigdala adalah yang pertama kali ketika terjadi suatu PTSD, post trauma stress disorder, yaitu adalah akan cenderung hyperaktif. Nah, itu yang terjadi pada amigdala kita. Dan kemudian yang terjadi lagi jadinya ketakutan yang tinggi, yaitu senternya atau pusatnya ada di amigdala kita. Nah, jadi high fear atau ketakutan yang sangat, dan kemudian hypersensitif kita terhadap suatu bahaya. Nah, itu yang bekerja adalah amigdala kita. Ya, makanya kalau orang mengalami trauma pasti dia terjadi yang namanya ya itu hypersensitif terhadap danger atau terhadap suatu bahaya, dan tentu saja ada gangguan terhadap focusing. Nah, itu yang terjadi, saudaraku. Nah, makanya saudara-saudara kita ketika dia mengingat sesuatu yang terjadi tentang traumanya dulu, pasti dia sulit untuk fokus karena memang dia banyak hypersensitifnya juga kan. Ya, kemudian ya mungkin amigdalanya akan mengecil itu ya. Tapi tidak selalu begitu ya, karena post trauma itu bisa diatasi, jadi tetap bisa dibantu lah, intinya begitu. Nah, kemudian saudara-saudara kita, sedulur-sedulur kita yang terganggu amigdalanya ketika dia mengalami post trauma stress disorder, dia akan merasakan yang namanya sulit untuk calm down. Nah, gitu sedulur. Ada yang nggak seperti itu? Nah, kita bantu sedulur kita yang mengidap trauma, yang mempunyai post trauma stress disorder, kita bantu untuk lebih nyantai lagi, lebih bermanfaat lagi hidupnya. Nah, selanjutnya lanjut part 2. Tetap waras dan gaspol, sehat selalu.